Salatu jamaah rahimahullah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi Salam. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد كلمة ولا كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد كلمة ولا كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد كلمة ولا كل شيء قدير اللهم زدنا النار اللهم زدنا النار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهي ربي أنت سبحان الله Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la syarika lahu wa yuhibbu wa la yushriku bihi la hawla wa la quwwata illa billah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Buat YouTube-nya Masjid At-Tahir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara total, Islam secara keseluruhan. Jangan Islam ketika sholat tapi berbicara menunjukkan orang tidak beragama. Islam ketika Senin Kamis, tapi Islam pula lah ketika kamu bertetangga, jangan ganggu tetanggamu. Islam ketika kamu berjamaah, tapi Islam pula lah ketika kalian memilih makanan. Jangan Islam pilih-pilih. Islam ketika sholat, tapi milih pemimpin tidak Islami.
Islam ketika sholat tapi bertetangganya jahat. Itu yang disebut Islam setengah-setengah. Kata Allah, Islamlah secara benar, secara total. Jangan Islam pencitraan. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh bagimu. Musuh yang nyata bagimu. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Saya mau tanya, kalau saya kasih iPhone 16 1 tera, mau enggak Pak? Gratis. Mau Pak? Pasti mau. Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mau. Berarti bukan handphone yang mahal. Bukan seluler yang mahal. Tapi apa yang mahal? Telinga. Allah kasih kita gratis. Tidak perlu bayar. Berapa banyak orang keluar negeri operasi telinganya supaya bisa mendengar. Habis duitnya ratusan juta. Tapi belum tentu bisa kembali mendengar. Dan hebatnya lagi nih telinga Pak, dia bisa bedakan mana bunyi telepon istri, mana teman kerja. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan istri dengan selingkuhan, wah hancur semua, bocor semua rahasia Pak. Ya toh? Dan tidak pernah sampai detik ini orang belajar kursus membedakan bunyi. Tidak pernah itu. Allah langsung sertakan itu sensor, dia bisa bedakan mana bunyi piring, mana bunyi kucing. Dan Bapak tidak perlu kursus. Itulah hebatnya telinga. Dan hebatnya lagi nih telinga, dia ditempatkan posisinya bagus. Pernah enggak Bapak bayangkan bagaimana seandainya telinga dibawa ketek satu? Halo? Iya Ustaz. Gimana kau? Saya lagi sini masjid Pak. Itulah hebatnya telinga. Allah kasih gratis. Ini kamera ini Pak, ya lumayan mahal. Handphone itu mahal gara-gara salah satu sebabnya karena kameranya. Apakah ini kamera yang mahal? Bukan. Tidak ada gunanya nih kamera kalau Allah sudah kasih kita mata yang buta. Ini hebatnya nih mata Pak. Ini saya mengajar mata kuliah nih Pak. Itu kamera, Bapak perlu tahu berapa megapiksel kekuatan kamera kita. Beda ketika dalam ruangan, beda juga ketika di luar ruangan. Bapak kalau ngambil gambar itu harus diatur zoom out, zoom in-nya. Perlu diatur cahayanya, kecepatan angin. Itu perlu diketahui semua. Biar Bapak punya kamera seperti ini, kalau enggak punya ilmunya, enggak mungkin bisa Bapak pakai. Photostat, ini dipoto setengah badan. Betul setengah badan jadinya. Tapi pusat ke bawah. Ya kan? Ini apa ini yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Hebatnya lagi nih mata Pak, autofokus. Begitu buka, langsung fokus. Enggak perlu Bapak putar-putar. Iya toh? Hebatnya lagi nih mata, dia bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri mana tetangga Pak. Wah tak tukar-tukar istri Pak. Kenapa ini malam Jumat lain-lain saja. Wah ternyata security. Itulah Allah kasih kita mata yang hebat. Saya baru-baru operasi Pak. Ini mata saya masih blur Pak. Belum terang cara melihatnya ini sebelah kanan. Blur Pak. Tapi kalau uang tetap fokus dia. Iya Pak. Ini kata dokter yang obatin saya dia bilang, meskipun saya sudah operasi, tidak mungkin lagi kembali seperti yang Allah kasih. Tidak mungkin. Itu hebatnya ini. Allah kasih kita gratis. Bapak tahu Ronaldo, Lionel Messi, Arhan. Apa mereka yang jago? Bukan. Siapa yang jago? Allah kasih dia lutut bisa bengkok. Coba lihat pemain sepak bola. Engkelnya aja suka sedikit, tidak bisa lagi main. Siapa yang kasih engkel? Allah. Siapa yang kasih lutut? Allah. Coba bayangkan. Mana bisa lagi Lionel Messi main bola kalau tidak bisa bengkok lututnya? Orang main bola begini. Tidak bisa Pak. Itulah nikmat dari Allah. Iya kan? Maka begitu berbicara tentang kesehatan, maka Allah selalu tanya kita dalam surah Ar-Rahman. Diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Nikmat mana lagi yang kau kupuri dariku Ustaz? Itu nikmat dari Allah.
Tapi ada nikmat yang paling hebat dari kesehatan, Pak. Apa itu? Iman. Bapak tahu Firaun? Ibu tahu Firaun? Itu Firaun, Pak, gagah. Fisiknya cakep. Kaya. Yang sampai kekayaannya masih dikejar sampai sekarang di Mesir. Masih digali itu tanah-tanah Mesir, cari sisa-sisa kekayaannya Firaun. Gagah perkasa, pusnya pasukan. Tidak ada yang berani lihat matanya Firaun, begitu berwibawanya. Tapi karena tidak punya iman, hina dia di hadapan Allah. Bukan cuma di hadapan Allah itu Firaun hina, di hadapan manusia juga Allah laknat. Apa laknat Allah kepada Firaun? Sudah dicantumkan dalam Quran, haram masuk surga. Itu ditulis haram masuk surga. Kalau kita ini Pak masih 50-50. Masih ada peluang masuk surga, masih ada peluang masuk neraka kan? Ya Pak. Firaun sudah diponis, tidak boleh, haram dia masuk neraka Pak, masuk surga haram. Apa cukup di situ laknat Allah bagi Firaun? Tidak, dilaknat juga oleh Allah. Tidak ada yang suka manusia itu Firaun. Tidak ada yang suka itu Firaun di dunia. Meskipun populer, elektabilitasnya paling tinggi di dunia Pak. Itu Firaun Pak. Semua orang kenal kalau dia Pak, orang Islam. Orang beragama kenal itu Firaun Pak. Orang Nasrani juga kenal itu Firaun. Yang mereka kenal dengan Ramses. Allah hinakan Firaun. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Allah hinakan di akhirat. Allah hinakan di depan manusia. Mana buktinya? Sampai detik ini meskipun Firaun kaya, gagah, kuasa, tapi tidak punya iman, Allah hinakan di depan manusia. Mana buktinya Ustaz? Tidak ada satupun orang manusia mau kasih nama anaknya Firaun. Bapak mau dikasih nama Firaun? Populer tuh Pak. Terkenal, kaya, raja. Jangan Pak, tidak usah dikasih nama. Dibilang saja, Firaun juga ini. Orang marah kita Pak. Begitu jengkelnya itu kita. Itu dilaknat oleh Allah itu Firaun. Sebaliknya, ada orang tidak punya kuasa. Dia hamba sahaya. Bukan pembantu Pak. Pembantu itu masih digaji. Itulah kenapa di Arab banyak terjadi kekerasan terhadap pembantu. Karena mereka menganggap budak. Budak dalam waktu itu zaman jahiliyah. Hak milik. Beda pembantu dengan budak Pak. Budak itu hak milik. Seperti handphone. Bisa dibakar, bisa ditendang, bisa dijual. Itu namanya budak. Tapi pembantu ada gajinya. Dia bisa pindah. Berhenti saya kerja dasar cerewet. Betul. Berhenti dia Pak. Ada haknya. Digaji tiap bulan. Budak hak milik. Salah satu budaknya Firaun namanya Masyita. Tapi karena imannya kuat. Allah muliakan itu Masyita. Sampai detik ini. Bagaimana penghargaan Allah kepada Masyita ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium ada bau harum. Wih, terpesona Nabi. Jibril, bau apa ini? Harum betul. Belum saya pernah mencium harum seperti ini di dunia. Melebihi baunya kasturi. Siapa dia Jibril? Apa dia arwah para nabi? Bukan. Arwah para rasul? Bukan. Malaikat mungkin? Bukan. Siapa dia? Dia Masyita. Dialah rohnya Masyita. Allah muliakan. Sampai detik ini pun Masyita dimuliakan Allah. Mana buktinya? Berapa banyak manusia namanya Masyita. Jadi kemuliaan kita Pak ada pada iman. Dan kalau Bapak punya anak tidak punya iman, lebih baik Bapak pelihara kambing daripada anak. Iya Pak. Makanya yang kerja di sini cari nafkah, jaga iman anak kita. Allah tidak larang kita jauh-jauh merantau ke sini. Bahkan Bapak pejuang. Jihad, cari nafkah sampai ke Amerika Pak. Luar biasa. Allah senang Bapak cari nafkah jauh-jauh. Cuma Allah titip. Jangan sampai anakmu tidak punya iman. Kalau Bapak meninggal, siapa yang doakan Bapak? Teman. Lihat aja itu di WhatsApp. Kalau orang meninggal, jangankan baca doa, ketik doa aja dia malas. Apa dikirim? Stiker. Al-Fatihah. Tidak dibaca itu Pak. Siapa yang kita harap doa? Anak. Lebih baik pelihara kambing di rumah 4 daripada 1 anak tidak sholat. Kalau Bapak punya kambing nakal, masih ada solusinya Pak. Jual. Tidak bisa beli, potong. 1 IMC kita makan. Iya kan? 1 IMFC.
Vivo, apa? Info. Ya kan? Dipotong. Dagingnya jadi sate. Ya kan? Ya Pak. Kulitnya jadi perhiasan. Kakinya sop kikil. Lidahnya sop buntut. Pipinya sop pipi. Lidahnya sop lidah. Semua dipakai. Pelernya obat kuat. Masih ingat waktu kecil kita dulu Pak? Waktu kita kecil dulu kan, kalau orang Idul Kurban ada kambing, diambil pelernya dibakar, obat kuat katanya. Ya kan? Itu kambing Pak. Nakal jual, nggak ada yang beli, potong. Kita makan satu organisasi. Tapi kalau anakmu, kamu apa? Anakmu nggak beriman, dia nggak sholat, bukan tipu, LGBT. Mau dia apa? Ayo jelaskan ke saya. Mau dia apa? Mau dijual? Siapa yang mau beli? Potong? Siapa mau makan? Itulah makna dari ayat, mereka lebih hina dari binatang. Itu pentingnya ini organisasi. Ini pentingnya di masjid. Supaya Bapak apa? Supaya Bapak cari nafkah jauh-jauh ke Los Angeles. Apalagi namanya saya lihat kemarin itu dari sini. Yang ada di gunung. Hollywood. Jauh-jauh sampai di sini, Bapak harus datang ke masjid. Di luar, supaya perut terisi. Di masjid, supaya iman juga full. Kalau enggak ada Pak, pasti mati kita Pak. Mau kemana? Ini depan saya ini muka-muka sakaratil maut semua ini Pak. Mana ada manusia enggak mati Pak? Ini kalau Bapak masih percaya bakal mati. Beda kalau Bapak sudah enggak percaya lagi mati. Itulah bedanya kita orang beriman dengan orang fasik. Orang beriman itu selalu dia tanya, saya pasti mati, apa bekal saya mati? Saya sampai ke sini, sampai ke Amerika ini cari nafkah, apa bekal saya nanti di akhirat? Kalau orang fasik tidak, dia lupa sudah itu. Tidak dia pikir, surganya lah dunia. Bagi kita orang beriman, dunia ini transit. Tujuan akhir kita, akhirat. Akhirat itu ada dua, surga neraka. Allah kasih contoh. Contohnya Muhammad. Rambu-rambunya rambu-rambunya Quran Sunnah. Untuk jadi teladannya Muhammad, bukan Das'ad. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ini kita pegang Pak, datang ke masjid berjamaah, cari nafkah tidak menghalalkan segala cara, tidak ganggu orang. Apa alasannya Tuhan larang kita masuk surga? Apa alasannya Tuhan ngajak kita masuk neraka? Kok kita tidak ganggu orang, kita ibadah, cari nafkah itu jihad. Masa sih Allah kasih masuk kita neraka? Padahal Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Cuma kadangkala ada makhluk yang Allah ciptakan untuk menguji kamu betul tidak beriman pada saat. Kan dalam Quran dikatakan, apakah setelah engkau mengatakan saya beriman kepadamu lalu saya biarkan kau? Tidak, aku tes kau dulu. Kau mau masuk kerja? Apa enggak dites? Dites Pak. Bapak mau masuk kerja di perusahaan misalnya di iPhone, apa bisa? Saya mau masuk bos. Enggak Pak, dites dulu. Mau masuk surga, tes dulu Pak. Apa tesnya? Ada dunia. Dunia itu tesnya, Allah hadirkan untuk ngetes. Apa itu? Setan. Setan ada dua. Ada setan nampak, setan tidak nampak. Yang nampak itu manusia. Yang tidak nampak, itulah yang kita yakini selama ini. Setan tidak nampak itu bisa dilawan Pak. Baca basmalah lari. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Lari dia Pak. Tapi setan nampak. Oh, kita baca Yasin makin dekat dia. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah di dalam kesibukan kita ini kita masih bisa sholat subuh berjamaah. Ya, mudah-mudahan akan datang bukan cuma bapak yang datang, bawa istri, bawa anak, supaya apa? Sudah ada usaha kita mengajak kebaikan. Sudah diberi contoh, dinasehati, diajak, lalu dia tetap tidak serahkan kepada Allah. Siapalah kita ini manusia. Nabi aja kalau tidak dapat hidayah anaknya, susah. Ada Nabi yang tidak dapat hidayah anaknya? Ada. Nabi Nuh alaihi salam. Kewajiban kita menasehati. Kewajiban kita mengajak. Kewajiban kita mengingatkan.
Soal dapat hidayah, biarlah Allah yang tahu. Kewajiban saya sebagai mubalik, sebagai pendakwah menyampaikan. Soal Bapak iman atau tidak, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas sambutannya yang luar biasa. Terima kasih Pak Albert. Soulmate saya selama di sini. Ikut juga bangun subuh. Mudah-mudahan menjadi kebaikan buat kita semua. Amin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mesti ada main khusus pakai pidato. Oh iya. Ya, ini tidak nyaman itu dipakai pidato karena memang untuk imam. Soal Oh, keluarga. Iya, Pak, pegang dari situ karena dia kan Bapak meresmikan titik Kuba di Betul, betul. Alhamdulillah. Ayo. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Oh, udah bisa juga. Saya juga itu. Gimana ibu bisa sampai di sini? Wah, hebat. Ya, salam balik sama beliau. Amin, amin. Ya, Belum paham kalau melihat lo pagi ini saya ingat siapa itu yang mau dipilih lagi. Mau dipilih lagi. dua kali kan di DKI kan orang Betawi. Oh, si itu. Miharja. Ini harga. Ya, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lahir di sini. Orang kalau beriman di sini kuat, hebat. Sebab banyak godaan. Kalau kita di sana memang sudah saatnya. Terima kasih ya, selamat ya Dek ya. Sorry. Itu di YouTube apa di Facebook itu? Nanti Adanya. ya, nanti ditransfer. Oke, nanti disambung lagi subuh berikutnya. 3 hari di sini Ustadz ya. Jazakumullah khairan, sampai ketemu lagi di video ada di videonya Masjid At-Thohir ya, juga masjidnya official Bapak Ustadz ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.